Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari pelajaran ke-9, melayani dengan rendah hati. Namun sebelumnya saya ingin bercerita, ada kesaksian dari seorang gadis, ini teman saya. Jadi gadis ini usia SMA, dia pergi ke Washington DC, Amerika Serikat, dan dia belajar di sana. Ketika sekolah libur, dia bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran. Yang pertama diuji adalah kesabaran, kemudian diuji mentalnya, kemudian diuji tentang kepandaiannya, IQ-nya. Dan gadis ini orang yang pandai, dia cukup sabar, dan dia juga mempunyai mental yang cukup kuat. Dia lahir di sebuah keluarga yang kaya raya. Yang pertama diuji, dia harus meninggalkan atribut kekayaannya, dan itu berhasil. Kemudian dia harus meninggalkan kepandaiannya, karena di restoran menjadi seorang pelayan tidak perlu harus pandai sekali. Oke, dia berhasil. Kemudian dia harus meninggalkan banyak temannya. Ketika dia banyak teman, banyak bersosialisasi, menjadi seorang pelayan tidak diperlukan. Untuk membersihkan meja, dia harus menundukkan hatinya, harus menundukkan dengan penuh kesadaran. Dia harus merendahkan hati terhadap tamu restoran tersebut. Dan dia berhasil. Namun kepandaian di sekolahnya tidak teruji dengan baik. Dia sering kesulitan memberikan menu makanan kepada pembelinya. Kita juga mungkin sering melakukan hal seperti itu. Kadang satu meja berisi 4 orang, kemudian banyak permintaan yang berbeda. Tidak pakai garam, tidak pakai vetsin, kemudian ingin setengah, dan sebagainya. Jadi gadis ini agak kesulitan ketika memberikan makanan kepada orang-orang yang memesannya. Kemudian kadangkala ada orang yang iseng, nakal. Ketika dia pesan, dia ada di meja nomor 2. Tetapi ketika makanan akan datang, tiba-tiba dia pindah ke meja nomor 8. Wah, dia akan kesulitan sekali. Dia harus tahan kejengkelan hatinya. Dia harus tahan oleh omelan dari amarah atau dari pembeli tersebut. Kerendahan hati gadis yang bekerja sebagai pelayan ini harus ada pada dirinya, harus melekat pada dirinya. Jika tidak dapat bertahan, gadis ini akan segera mengundurkan diri dan tidak bekerja atau menjadi pelayan di restoran tersebut. Bagaimana dengan pelajaran sekolah minggu di kelas dewasa wanita dan pria serta kelas dewasa senior? Ya, jadi kita akan belajar bersama tentang melayani dengan rendah hati. Kalau kita lihat ayat kunci atau hafalan dari pelajaran hari ini adalah Filipi pasal 2 ayat 29 yang berbunyi, "Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia." Pelajaran ini menceritakan tentang Epafroditus, Timotius, dan Rasul Paulus. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi ini pimpin kami semua, anak-anakmu yang belajar di rumah masing-masing, agar kami boleh dapat menikmati anugerah dari Tuhan, mengambil makna manfaat dari pelajaran hari ini. Kami percaya Tuhan menolong kami semua dari awal, pertengahan hingga akhir, bahkan nanti ketika kami berdiskusi bersama di kelas kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Rasul Paulus menulis surat di dalam penjara kota Roma kepada orang-orang yang percaya di dalam Yesus di kota Filipi. Selain mengucapkan terima kasih atas
pemberian dan perhatian yang banyak sekali melalui Epafroditus. Rasul Paulus juga menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian bantuan uang. Kemudian mengambil alih tugas yang berat dan banyak lagi. Epafroditus melakukan hal yang luar biasa bagi Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus sambil memuji bahwa Epafroditus melakukan yang baik. Semua pelayanannya menghasilkan buah yang dianggap sangat penting, yaitu hasil pelayanan yang terbesar ke banyak pelosok daerah. Epafroditus dikenal sebagai sahabat Timotius, namun sangat berarti sekali ketika mendampingi Paulus dalam pelayanan pekabaran Injil. Jadi ketika dia melayani bersama dengan Rasul Paulus, itu baik sekali. Tetapi ketika dia melayani Timotius, ini luar biasa sekali. Dalam cerita Alkitab ada karakter Epafroditus yang sangat istimewa. Yang pertama adalah dia bertanggung jawab. Yang kedua, dia setia. Yang ketiga, dia rendah hati. Keempat, mau bekerja sama. Kemudian yang kelima, mementingkan orang lain, tidak egosentris. Kemudian yang keenam, menghargai rekan sepekerjaannya. Yang ketujuh, berkorban untuk pekerjaan Yesus. Dan yang kedelapan, siap diutus kemanapun Tuhan inginkan. Rasul Paulus merasakan betapa Epafroditus sangat luar biasa. Rasul Paulus menyebut Epafroditus sebagai saudara, sebagai teman sekerja, dan teman seperjuangan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 25 dikatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ayat ini sebagai ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk menyambut Epafroditus di dalam Tuhan dengan segala sukacita dan menghormati orang-orang seperti Epafroditus. Bagian ini sangat penting sekali sebagai perenungan untuk kita, atau yang perlu dipikirkan secara serius mengenai penghormatan kepada murid-murid Yesus yang melayani dalam tugas-tugas sederhana. Artinya kita juga harus menghormati dan menghargai hamba-hamba Tuhan atau jemaat yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Epafroditus dalam pelayanannya bahkan sampai sakit, bahkan nyaris mati demi melayani Tuhan Yesus bersama Timotius. Itu ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Pelajaran untuk kita adalah yang pertama, bersedia melayani dengan bertanggung jawab. Banyak macamnya jenis pelayanan yang bisa kita lakukan oleh murid Yesus di gereja. Semua pelayanan itu memerlukan orang Kristen yang mau melakukannya dengan bertanggung jawab. Pelayanan di gereja memerlukan orang Kristen yang mau bekerja dan bertanggung jawab. Contoh pelayanan di lingkungan gereja, misalnya menjadi pembersih gedung dan halaman gereja, itu bentuk pelayanan yang sangat mulia. Apa yang dilakukan? Yaitu membersihkan seluruh ruangan, dan hal tersebut seharusnya mendapatkan penghargaan atau apresiasi. Atau melayani dengan kerendahan hati dan sangat istimewa, yaitu sebagai penyambut tamu atau petugas persembahan. Pelayanan apapun membutuhkan sikap rendah hati dan tanggung jawab. Rendah hati berarti mau menerima pelayanan sekalipun sangat kecil sekali, sepele. Tanggung jawab berarti mengerjakan tugas pelayanan itu secara baik dan tuntas. Kemudian yang kedua, totalitas melayani dengan penuh pengorbanan. Epafroditus sudah memberi contoh yang hidup, melayani bersama Rasul Paulus walau jatuh sakit bahkan nyaris mati. Saudara dapat melakukan hal sama seperti Epafroditus, menolong sesama, berkunjung dan membantu secara materi, memberikan motivasi kepada teman yang sedang kesulitan. Pelayanan tidak harus masuk kepanitiaan.
Apapun bentuk pelayanan kepada Tuhan, asal dengan tulus untuk Tuhan, lakukanlah. Hindari persaingan dalam gereja. Pelayanan dalam gereja untuk Tuhan Yesus adalah pelayanan atau tugas mulia. Dari jemaat, untuk jemaat, dan oleh jemaat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketiga, menjadi pendukung pelayanan yang baik. Ini ungkapan bagus. Epafroditus, anggota gereja di Filipi, dia sama dengan jemaat lainnya memiliki hati melayani. Epafroditus adalah orang yang sungguh beriman dan berhati melayani. Mau melayani dalam pelayanan sepele, karena semua pelayanan adalah sangat penting. Zaman sekarang gereja perlu banyak Epafroditus lainnya, berani berbuat dan tanggung jawab, yang mau bekerja sama dan menolong pelayanan secara totalitas, bahkan rela berkorban. Maukah Bapak, Ibu, Saudara siap melayani dengan bersedia seperti Epafroditus untuk menolong pendeta, gembala sidang, atau hamba Tuhan? Dunia pelayanan rohani lebih diperlukan orang yang mau melayani daripada orang yang dilayani. Ini tidak kalah penting. Aktivitas murid Yesus adalah melayani dengan rendah hati, yang akan nampak dari kesediaannya melakukan pelayanan, sekalipun nampaknya sangat kecil artinya. Sebab jika tidak ada yang mengerjakan, maka pelayanan secara keseluruhan akan terganggu. Epafroditus patut menjadi teladan. Ia rela berjuang dan berkorban agar dapat membawa bantuan dari jemaat Filipi dan menolong pelayanan Paulus di Roma. Pelayanannya sangat penting bagi Paulus. Untuk merespon pelayanan praktis di gereja, silakan Bapak Ibu Saudara sebutkan pelayanan aktif yang sekarang Bapak Ibu Saudara lakukan. Menurut kita semua, adakah jemaat di gereja kita yang mirip Epafroditus? Puji Tuhan, di gereja kita banyak jemaat yang siap melayani Tuhan dengan rendah hati dan mengucap syukur. Di gereja kita sudah melibatkan banyak jemaat di dalam pelayanan. Ada sekitar 160 orang anggota gereja siap melayani dan bekerja melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan bersikap baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan nasihat kepada kami untuk dapat melayani Tuhan, melayani di gereja dengan penuh kerendahan hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat berdiskusi.